bongkar strategi digital marketing penjual ludah. Alright, so video kedua ini sambungannya. Alright guys, Anda sudah nonton video yang pertama, yang kemarin saya sebutkan adalah bongkar strategi digital marketing penjual ludah. Alright, so video kedua ini sambungannya. Saya kemarin berpikir ketika membuat video yang pertama, oke, Anda harus tahu dulu frameworknya seperti apa. Jadi ada 3 step profit framework, yes. Dan kemudian ada funnel. Ya, funnel itu gunanya adalah untuk memaksimalkan profit. Tetapi itu baru strategi secara urutan funnel dan framework saja. Nggak lengkap kayaknya kalau saya nggak ngebongkar yang satu ini. Ini soalnya kuncinya ada di part 2 ini. Jadi part pertama adalah pemanasan, part kedua sekarang Anda tahu strategi besarnya seperti apa. Alright, kalau Anda cuma tahu strategi pertama, Disneyland pakai kayak begitu, semuanya pakai mirip sebenarnya. Kemarin saya udah sebutin kan ya Disneyland caranya kayak begitu. Mirip. Ada alasan kenapa kok orang itu dikasih merchandise, toko merchandise setelah keluar dari wahana di Disneyland. Kenapa nggak di pintu masuk ada merchandise? Kenapa di pintu keluar ada merchandise? Yes, itu keren banget sih. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya. Yang pertama, Anda harus tahu target market. Nah, ini saya selalu ulang-ulang mulu nih. Target market. Nah, kalau penjual ludah atau penjual dah, whatever lah, you name it lah ya. Target marketnya udah clear banget. Target marketnya itu milenial. Kemudian punya duit. Jadi bukan anak-anak sekolah yang duitnya cuma 500.000, enggak. Bodo amat gitu kan. Yang kedua adalah nggak mungkin orang tua. Yang tua gitu kan, diajak ngomongin aneh-aneh investasi dan sebagainya, mereka bilang udah cukup, hidup itu bersyukur, nggak closing gitu. Jadi targetnya tuh clear. Makanya ketika Anda membuat sebuah desain marketing, Anda harus tahu target. Saya selalu ulangin bolak-balik, targetnya. Kemudian kan kalau Anda ikut di list building mastery saya, ada kriteria dari sebuah target, yaitu willing and able to buy, mau dan mampu membeli. Ingat itu. Makanya di situ dikasih filter. Dikasih filternya adalah ada uang komitmen. Ya kan? Kalau misalkan untuk semua orang, untuk UKM, untuk orang banyak, ya filternya harusnya nggak segitu dong. YouTube saya gratis. Men, ya YouTube saya gratis, Anda tonton video saya. YouTube saya ada 600 video free. Anda cuma butuh kuota internet sih. Kalau Anda kuota internet nggak punya, ya jangan jadi pebisnis dulu. Nggak bisa kuota internet, men. Ya, jadi filter saya di situ gitu kan. Kalau internet aja nggak bisa, ya Anda belum layak jadi pebisnis. Gitu aja, sesimpel itu. Baru kalau Anda mau belajar lebih serius, saya baru ada kelas. Tapi kalau bilang, Dan, saya nggak punya duit, ya udah nonton aja kayak begini juga gratis. Saya bongkar rahasia kayak begini juga gratis, right? So, Nah, sekarang yang pertama begini, ketika target market ini sudah clear, dia tahu bahwa dia harus menjual barang yang besar, mahal, harganya lumayan. Karena kalau jual barang murah-murah, nggak usah repot-repot, ya. Jadi harus something yang kalau orang harus jual barang mahal, gini, bedanya apa sih Anda beli tas Hermes versus tas di Mangga 2? Yang dijual bukan function, teman-teman. Yang dijual itu bukan function. Yang dijual adalah emosi. Ya. Kenapa orang beli mobil keren, sport car? Kenapa nggak beli pickup? Sama-sama 2 pintu, men, pickup dibandingkan Ferrari gitu. Why? People buy on emotion. Jadi itu Anda harus paham dulu. Ketika menjual, people buy on emotion. Logic itu cuma buat justify, membenarkan keputusannya. Tapi belinya, triggernya adalah emosi. Maka ketika harus menjual dengan harga yang luar biasa mahal, maka berikutnya adalah harus dikasih tahu dulu nih, dream-nya apa? Supaya dengan tujuan blind the critical thinking. Remember this. Tujuannya adalah, saya tulis ya, blind the critical thinking. Karena kalau misalkan thinkingnya di sini ya, kalau critical thinkingnya jalan, orang kritis, orang mikir, kagak join, gitu aja, right? Karena ini barriernya di sini, maka dia harus membuat sebuah strategi di mana critical thinking ini harus di-count. Nah, caranya adalah dengan memberikan dream yang sangat diinginkan, sehingga ini emosinya naik. Emosi naik. Nah, kalau Anda belajar tentang NLP, Anda belajar tentang hipnosis, maka Anda tahu bahwa ketika emosi naik, critical thinking akan turun. Itu rumusnya. Maka orang banyak bilang kan bahwa cinta itu buta. Karena kalau sudah jatuh cinta, buta gitu.
sama, karena emosi naik, critical thinking akan turun. That's logic, that's psychology. Anda belajar di mana-mana kayak begitu. Jadi ketika Anda pengen menurunkan critical thinking, emosinya diangkat dan sebaliknya. Karena kalau logic nggak bakal emosi, gitu aja. Kalau logic tidak emosi, men. Jadi itu tidak ada dua hal yang bersamaan gitu. Jadi emosinya naik, kemudian critical thinkingnya naik. Anda tahu main kasino, ketika Anda sudah winning terus, emosinya naik, feelingnya naik bahwa aku hoki, aku lagi ini, emosinya naik, logiknya mati, udah langsung bet gede. Begitu bet gede, bubar. Ya, jadi memang dimainin kayak begitu. That's the strategy, that's the beauty. So, selain punya dream, punya pain. Nah, ini harus di-create nih. Jadi dreamnya, alright, udah jelas lah. Milenial tuh maunya apa sih? Milenial, saya tahu banget soalnya. Saya dulu milenial di usia 20-an sampai 30-an itu pengen punya sport car, teman-teman. Saya dulu juga kayak begitu. Saya dulu juga beli sport car. Usia saya di 30 tuh saya beli sport car. I think 31 deh. Karena papa saya minta saya punya duit lebih banyak, jauh berlipat-lipat daripada sport car saya gitu. Jadi saya nggak boleh beli kalau nyicil, apalagi duitnya masih mepet, nggak boleh beli sport car dulu. Saya beli dulu 2009. Jadi 11 tahun yang lalu. Pakai jualan manual, nggak ada social media kayak begini. 2009 men, jualan manual bisa sport car. But well, ya, saya nggak pamerin, satu. Yang kedua, saya baru jual, I think 2018 kemarin, saya barusan jual. Saya malas nyetir. Saya udah punya anak dua, bawa istri di sport car, itu nggak enak. Saya nggak suka keluyuran sendirian soalnya. Sama teman-teman gitu, bukan saya gitu. Jadi akhirnya nggak kepake sport car-nya di kamar, di ini terus di kamar, di garasi terus gitu. I think sport car saya itu cuma jalan belakangan waktu saya jual itu kalau nggak salah kilometer itu cuma sekitar 12 sampai 15 ribu dari tahun 2009. Jadi 9 tahun tuh jalannya kalau nggak salah cuma segitu. So ya I don't use it gitu kan. So ya udah, intinya begitu. Jadi saya tahu rasanya ketika ngelihat sport car itu pengennya kayak apa. I know. Sekarang saya udah 40 plus. So kebutuhannya udah beda. Saya kebutuhannya cuma ngelihat anak-anak seru di rumah, main di sini, belajar ini, belajar itu. Mereka belajar badminton, mereka belajar basket. There is my need. Jadi udah nggak memikir sana lagi, jadi udah beda, udah naik kelas gitu. So yes, maka di create di sini ada dreamnya, pakai sport car, pakai jalan-jalan, pakai apapun lah ya, kemewahan itu, dan ada painnya, makanya dibilangin ada yang miskin, ada yang apa, lu nggak mau miskin, lalu nggak, selalu dibuat komparasi, oke? Nah ini ada strategi yang cukup menarik teman-teman. Saya mau cerita kayak begini. Kalau Anda, ini ada namanya analog marking dan anchoring gitu ya. Analog marking itu kalau ngobrol kayak begini, ini strateginya keren banget nih. Anda mau pacaran misalkan, Anda ngobrol dengan cewek Anda di depan Anda gitu kan. Terus ada dua benda di depan Anda. Misalkan ini ada tisu, misalkan ini ada handphone. Oke. Maka saya akan bilang begini ke cewek di depan. Ini analog marking. Anda perhatikan baik-baik strateginya. Ini deep dalam banget. Oke. Ceritain dong pacarmu yang kemarin yang nyebelin banget itu, yang kamu nggak suka banget tuh, kenapa sih dia? Nah, ketika dia nyebutin pacarnya A, B, C, D, ini gini, itu gitu, saya nggak gini, saya nggak gitu, saya kan megang ini. Jadi saya akan gini. Oke. Jadi nyebelin banget ya. Emang orang itu memang perlu gitu kan, nyebelin banget gitu kan. Alright, selesai gitu kan. Terus saya ambil misalkan handphone atau saya ambil gelas lah, paling biar nggak menyolok, saya ambil gelas. Kalau cowok idamanmu kayak apa? Nah, dia akan cerita, saya sih pengennya ya sayang orang tua, kemudian saya pengen yang rajin bekerja lah, sama saya juga sayang dan sebagainya, whatever lah kayak gitu. Sambil saya pegang ini gelas atau apapun itu di depan saya gitu kan. Alright, so udah kita cerita yang lain. Nah abis itu ketika saya bilang tentang saya mau cari cewek seperti apa, yang saya pegang bukan ini, tetapi yang saya pegang adalah ini. Jadi kalau saya sebagai cowok, ya of course lah, pastilah. Masa sama cewek nggak sayang? Masa sama orang tua nggak sayang? Masa nggak rajin bekerja? Saya ngomongnya gini, kalau saya, nah ini. Oke, so this is analog marking untuk mengasosiasikan bahwa this thing, cowok idaman dia tadi, di sini, itu adalah saya. So that's the strategy, analog marking. Maka, di sini, di kasus ini tadi, di kasus penjual ludah, maka ada dream, ada pain. Oke, dreamnya adalah kaya, sementara pain-nya adalah miskin. Sesimpel itu. Kaya dan miskin. Maka si penjual akan memposisikan diri berada di posisi yang diinginkan oleh si market. That's the strategy. Oke, dia nggak mau main netral. Kalau dia main netral, nggak akan kuat gerakannya, nggak akan kuat posisinya. Justru ini aja dimainin gitu kan. Justru dia meletakkan posisi kayak begitu, memperkuat
bahwa kalau saya mau mencapai mimpi saya kayak situ. So that's the strategy. That's amazing, man. Di tangan orang yang benar itu luar biasa banget. Jadi itu memang strategi. Maka ketika Anda jualan di panggung pun, ini perhatikan baik-baik, kalau Anda jualan di panggung pun, ketika Anda bilang produk Anda bagus, harus di tangan sini. Ketika Anda bilang produk kompetitor jelek, harus di tangan sini. Tidak boleh dibolak-balik karena bawah sadarnya akan confuse. Nah, itu namanya analog marking kalau di NLP ya. Jadi saya share pada Anda. Nah, berikutnya kedua yaitu Dream 100. Dream 100. Jadi Dream 100-nya keren banget ini mainnya. Jadi Dream 100 itu adalah sebuah partner siapa sih sebenarnya yang kamu butuhkan untuk membawa traffic ke kamu. Bisa kerjasama. Kayak misalkan kemarin saya pulang dari Bali ke Surabaya naik pesawat sebelum pandemi, itu biasanya saya dapat makanan itu kan dari Garuda, snack begitu ya, pesawat Garuda gitu. Hari itu saya dapat snacknya itu bukan kotak Garuda tapi Harvest, cake Harvest. Yang artinya mereka kerjasama, deal dengan satu orang. Harvest deal dengan Garuda, seluruh customer Garuda hari itu terima cake Harvest sebagai percobaan. Dia akan tahu kayak, oh ada Harvest nih. Oke, saya pakai nih, saya coba kok enak ya, dan sebagainya. Oke, deal dengan satu orang, ribuan orang jadi market. Itu yang namanya Dream 100. Saya di Amerika, tinggal di kemarin itu di Times Square, di New York gitu ya, yang pusatnya begitu. Hotel di situ kecil-kecil. Nggak ada restoran apalagi. Very small. Buka koper aja susah. Tapi yang hotel yang saya tempatin, dia kerjasama dengan restoran di sebelahnya. Sehingga kalau saya bawa kunci kamar, saya bisa klaim, saya bisa bayar pakai kunci kamar aja. Jadi di-bill di room. Nah, ini namanya Dream 100. Suddenly si hotel jadi punya restoran. Hotel di seberangnya kagak punya restoran. Itu kerennya. Dan si restoran tiba-tiba memiliki customer dari si hotel tadi. Breakfast lah, lunch lah, kayak begitu. Itu yang disebut dengan Dream 100. Nah, si penjual luda itu tahu banget siapa yang menjadi Dream 100-nya dia. Cuman, kalau dia kolaborasi, maka level dia akan kelihatan sama. Ingat, dia harus meletakkan levelnya di level yang lebih tinggi. Sesuai dengan mimpi target market. Maka nggak bisa dong kalau dia hanya menggunakan cara yang sama, yaitu kolaborasi. Yang dilakukan adalah dia mengidentifikasikan siapa saja prospek Dream 100 yang customernya bisa diambil. Oke, dia udah identifikasikan si A, si B, si C, si D. Nah, cara mengambil customer, karena produknya kurang lebih mirip, education self-development, ya kurang lebih mirip lah ya, education self-development kan nggak ditawarin beras kan di kelas kan, so basically the same thing. Maka ketika sudah ketemu si A, si B, si C, si D, maka menggunakan strategi yang saya bahas di video nomor 1, create public enemy. Alright, create public enemy. Jadi begitu ini dibuat public enemy, apa yang terjadi? Maka followers-followersnya akan pindah. Ya orang awam nyebutnya pansos. Well, coba kalau orang itu semua tidak ada, oke? Tidak ada orang yang diserang kayak begini, kontennya apa? Oke? Apakah kontennya cuman dreamnya doang tadi? Ingat ya, konten itu kan ada strateginya ya. Saya mengajarin konten strategi. Nah, di sini kontennya adalah dreamnya atau gerakan untuk merekrut ini tadi. Ini kan dua kan, ini kan. Kalau orang yang dihajar di sini itu tidak ada, can you imagine kalau ini tidak ada, orang-orang yang tidak ada, maka kontennya apa? Right? So, ini keren banget. Jadi dia menggunakan Dream 100, kemudian dia men-tweak sehingga orang akan pindah. Ambil semuanya. Karena mindsetnya udah benar semua. Di bawah sini followersnya, itu mindsetnya udah benar. Saya punya kok teman-teman yang profesinya juga kayak saya gitu kan, bikin kelas dan sebagainya. Followernya kecil. Followernya tuh kecil, nggak sampai 10.000 gitu kan. Ada yang cuma 5.000, ada business coach yang lain gitu. Di follow sama dia, di unfollow, gak ngefek soalnya, bukan market. Tidak bagus untuk Dream 100. Karena kalau dihajar gak ngefek, gak pindah. Followernya terlalu sedikit, cuma 1.000, 1.500, 2.000, gak ngefek. Dia akan nyari yang potensial Dream 100. Nah ini keren banget. Ini strategi marketing yang semuanya, ini saya ajarkan di List Building Mastery teman-teman, di DM Elite apalagi. Ya jadi ini saya ngajarin kayak begini. Nah kemudian cara attack-nya gimana? Ini kita lihat ya, cara attack-nya sekarang. Apa sih yang dimiliki orang-orang ini? Lah saya loh punya bisnis banyak. Oke, suplemen saya itu gede, 20 tahun. Anda browsing juga ketemu. Oke, saya punya Bonels. Bonels last week itu juga barusan masuk ke 10 toko Mother Care di Jakarta. Mother Care Anda tahu sendiri baby shop yang paling berkelas di Jakarta. Kita masuk di 10 tempat
di mall-mall di Jakarta. Jadi clear bisnis saya udah masuk mall-mall gitu. Dan selain di Mother Care, kita masuk lagi di puluhan baby shop di offline begitu, selain di internet of course. Nah, kita juga udah kerjasama dengan banyak tempat. Udah clear gitu sebenarnya. Tapi kenapa di attack? So this is the strategy. Kesamaannya adalah di sini sebenarnya itu adalah gerakan, sebenarnya bukan tentang penjual ludah, gerakan merekrut. Nah, kesamaannya apa sekarang di sini? Semua punya kelas. Nah, gitu. Oke, semua punya kelas. Maka kalau kelasnya kecil, kagak diserang, nggak perlu karena nggak bisa disedot. Yang tidak punya kelas juga nggak perlu karena dia jualannya juga kelas. Ingat itu. Nah, kalau ini dijual, maka paling cepat, ingat ya, paling cepat adalah kalau sana jualan, gimana caranya biar cepat? Kalau marketplace, Anda lihat Tokopedia, Bukalapak, Shopee, perangnya gimana? Kasih ongkir gratis. Wah, pindah sana ongkir gratis. Maka kalau ada kelas, dia juga akan bikin kelas gratis. Strategi marketplace. Jadi kalau sana berbayar ya pindah gitu kan. Kalau yang di sini ongkirnya gratis, kenapa harus ongkir yang berbayar? Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi, kenapa kayak begitu? Karena ini benar-benar langsung kontra, langsung VS gitu. Di situ gratis. Tapi ingat, targetnya adalah punya duit. Gratisnya nggak gratis-gratis banget. Kalau gratis ya udah, gratisin aja beneran gitu. Pakai macam-macam lah, uang komitmen lah, uang inilah gitu kan. Untuk ngefilter, karena targetnya clear ini. Coba nggak ada ini. Udah lu orang miskin gitu. Nggak masuk komunitas, nggak masuk inner circle. Jadi udah clear ya target marketnya ini. Strateginya adalah karena yang lain punya kelas, maka dibuatlah gratis. Tapi yang dihajar juga orang-orang yang punya kelas, kelasnya harganya lumayan. Coba ada orang buat kelas, banyak orang buat kelas, harga 100.000, diajar nggak sama dia? Nggak ada yang kelasnya 100.000, 200.000 nggak diajar. Karena marketnya nggak bisa diambil gitu loh. Paham ya? Nah, dari sini lebih clear di sini. Karena kelas gratis, orang akan membandingkan. Kalau lu niat lah, kasih gratis lah. Nah, di YouTube saya apa nggak kurang gratis? Anda tonton YouTube saya 600 video, coba deh habisin. Itu sebulan juga nggak habis tuh video saya. Iya kan? You know, karena apa? Karena logik Anda lagi turun. Karena emosi Anda lagi naik. Itu cara ngeloknya. Jadi, this is very, very, very smart. Nah, terakhir. Ini udah terakhir nih. Gimana cara mengalahkan profitnya sekarang? Soalnya kalau misalkan duit bayar di depan, kemudian di lock setahun, ya ada loh, yang di lock itu cuman kayak semasa kelasnya doang. Jadi ikut kelasnya 3 bulan, habis 3 bulan duitnya dibalikin. Kenapa harus tahun? Why? Gitu. Kenapa nggak 3 bulan dibalikin? Ya you know lah, kan mesti harus diputar-putar dan sebagainya. Saya nggak mau ngebahas itu sih. I have no idea. Kurang lebih di kepala saya begitu aja. That's personal opinion. Cuman yang saya pikirin adalah begini. Sebagai profit maximizer, yang kemarin saya bahas itu adalah ketika Anda masuk ke Disneyland, Anda beli tiket, Anda harus dijualin terus. Dan dijualin terus kalau bisa, jualannya harus lebih besar daripada tiket masuknya. Karena kalau jualannya lebih kecil, ya rugi lah, tiket masuknya aja udah segede itu gitu kan. Nah, saya punya sebuah strategi yang kemarin tuh bukan lucu ya, itu pinter-pinter gimana ya, maksudnya teman saya cerita begini. Dan saya kerja di Telkomsel. Saya pengen rumah si penduduk itu keren banget tuh di pojokan. Kalau lewat jalan tol tuh kelihatan rumah dia. Kalau saya minta untuk temboknya ditulisin Telkomsel, kagak mau. Dia bilang nggak mau gitu. Jadi yang dilakukan apa? Yang dilakukan dia ngontak orangnya, ditawarin pelang kecil. Pak, kita pasang ya pelang kecil 500.000 per bulan. Orangnya mikir ya pelang kecil whatever lah gitu kan. Setelah kontrak selesai 3 bulan, pelangnya digedein. Dapat duit lebih gede, 2 juta, 3 juta gitu. Lama-lama rumahnya dicat mau. Awalnya kagak mau. Jadi artinya apa? Small commitment leads to bigger commitment. Ya, jadi saya tulis di sini ya. Small commitment ya, lead to bigger commitment. Oke, waktu saya jualan buku, kalau ada orang ada orang bilang, Dan mau beli. Kalau saya minta WA, terus saya kasih ke tim saya, ada closing rate-nya sekian %. Cara naikinnya gimana? Tahu nggak? Saya minta nomor WA dan saya minta alamat kirim. Dia berinvestasi ngetik, ya kan? Dia berinvestasi loh itu, berinvestasi ngetik. Jadi udah ngisi WA, udah ngisi nama, alamat lengkap, telepon semuanya diisi semua. Kayak cancel rate-nya itu turun. Jadi closing rate-nya naik karena orang juga sudah berinvestasi. Nah, maka di sini yang dilakukan adalah kalau masuk kelas,
dengan harga 60 juta, 80 juta, whatever lah ya, 100 juta. Dan duit itu sudah setahun, udah nggak kerasa. Ketika Anda harus investasi yang lebih besar, itu sudah nggak terasa. Karena apa? Karena at least Anda sudah spending 60 juta, 80 juta. Anda sudah spending segitu. Sehingga ketika berikutnya spending, 40 juta sounds kerasa lebih kecil. Maka at least Anda akan spending the same thing. Kayak 60 juta, ya udahlah sumbangin lah, whatever gitu. So that's the strategy. Karena small commitment leads to bigger commitment gitu. Oke, maka ada yang habis itu masuk miliaran dan sebagainya. So, caranya seperti itu. Makanya ada strategi yang disebut dengan tripwire. Ya kan, kemarin Anda tonton video saya, ada namanya lead magnet, ada namanya tripwire, ada namanya yang besar lagi. Tripwire gunanya buat apa? At least trust ke build. 60 juta masuk, habis itu 100 juta, habis itu 200 juta, akan tidak terasa. Tapi kalau dari awal, oke, saya mau buka nih buat orang awam nih, semuanya boleh ikut project saya 200 juta. Kira-kira banyak nggak yang closing? Akan lebih kecil. That's why as a funnel, itu selalu kayak begitu. Lead magnetnya gratis, tripwire-nya bayar murah, habis itu bayar lebih mahal. Contoh kita pakai misalkan gini. Anda kalau ditawarin lotion, krim, whatever, serum gitu, harga 8 juta buat perawatan muka. Mungkin akan kayak, mahal banget ya 8 juta ya. Oke, kita ubah sekarang. Datang, kita cek muka Anda gratis. Oke, datang Anda gratis. Oke, dicek, di zoom lah, inilah gitu kan. Habis itu Anda ditawarin yang murah. Misalkan ada masker atau apapun ini. Bandingin, setelah pakai masker ini, Anda akan tampak lebih putih. Begitu Anda pakai masker itu, dalam waktu sejam di situ, sambil dimasak, whatever, Anda ngeliat, bener juga ya, yang sini putih, yang sini lebih hitam gitu, misalnya gitu. Oke, itu Anda bayar loh, itu masker itu. Misalkan Anda bayar 100 ribu, 150 ribu gitu. Tahukah Anda, begitu masker dipakai, dan Anda disum-sum kayak begitu, ini loh kulit Anda, lihat, ini sudah mulai hilang kekenyalannya. Kalau Anda tidak pakai serum 8 juta ini, maka misalkan next year gitu, ini akan lebih cepat berkerut-kerut. Anda sebagai cewek udah takut kan kayak gitu kan, emosi lagi yang di-build gitu, sambil dikasih lihat fakta, pakai zoom, pakai kamera, pakai apapun itu, akhirnya Anda ambil 8 juta. Tapi bayangin kalau itu diiklankan di Facebook, di Instagram, ada serum 8 juta, Anda beli nggak? No. Emotion di-build dulu, small commitment di-build dulu. So ada stepnya kayak begitu. That's marketing guys. Nah ini di dalam dunia digital marketing itu bisa dipakai. Balik lagi saya ngomong, kalau Anda nguasain ini semua, jualan Anda pasti akan naik banget. Ingat, pisau di tangan orang yang benar akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tapi pisau di tangan orang mabuk akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Alright, so Anda paham ya kali ini ya, panjang lebar, ini dalemannya banget. Alright, so hopefully video ini benar-benar memberikan Anda kayak, oke, sekarang saya paham ya, mulai dari frameworknya, mulai dari emotionnya, logiknya. Kenapa sih saya selalu bilang kayak always analyze, always market research, always ketemu, always ngobrol, cari tahu painnya, jangan ngurusin produk mulu. Karena strateginya tuh kayak begini, ini didesain dengan mengenali target market, bukan dengan produknya apa. Ya, nggak ada urusannya sama produknya. Begitu target marketnya clear, mimpinya clear semuanya, maka jualan apapun, harga ratusan juta pun, miliaran pun dihajar habis. Alright, so guys, thank you so much. Semoga video ini benar-benar mengedukasi Anda. Video ini saya buat hanya untuk tujuan untuk edukasi, supaya Anda paham bahwa marketing is marketing. It's a tool. Tinggal siapa yang pakainya. Thank you so much guys. See you in the next video. Bye-bye.